Universitas Negeri Padang. Nah, pada episode kali ini yaitu episode terakhir ya teman-teman. Di sini kita akan membahas sesuatu yang sangat bermanfaat dan juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dengan topik isu-isu kritis dalam kebijakan pendidikan di Indonesia yang akan dibawakan sendiri oleh saya sebagai host Fitri Ramadhani dan juga dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yang pertama boleh diperkenalkan Kakak. Halo, nama saya Zafira Rahma. Halo, nama saya Aziza. Nah, kakak-kakak ini akan membawakan materi-materi ataupun juga pembahasan isu yang sangat-sangat menarik bagi teman-teman semua. Stay tune ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu isu yang sangat viral ya, yaitu pengalihan kewenangan SMA atau SMK dari kabupaten atau kota ke provinsi. Lalu yang kedua yaitu tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan unggul. Dan yang terakhir yaitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pendidikan. Nah, untuk membahas ini kami meminta menanya kabar nih ke kakak-kakak ini nih yang sebelah sini. Ke Kak Fira dulu, gimana kabarnya Kak Fira? Alhamdulillah, baik aja. Senang juga bisa ngobrol di podcast ini. Memang ya pendidikan itu bertimpangan sekarang ya. Jadi ini relevan sekali untuk kita diskusikan pada sini. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Kita alihkan ke kakak yang sangat cantik ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sekarang kita sudah mengenal saja kondisi kebijakan pendidikan. Satu sekali untuk kita bangun saat sekarang ini. Ya, penting sekali ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke pembahasan isu. Sebelum kita masuk ke isu yang pertama, kita mengucapkan stay safe dulu kepada semua yang terdampak pada bencana alam ya, yang mana yaitu iklim yang saat ini ya, lebih ke banjir ya. Lebih tepatnya di tempat kita saat ini yaitu Sumatera Barat yang terdampak, serta juga kita mohon doanya banyak-banyak kepada semua masyarakat yang terdampak, baik itu keluarga kita ataupun yang di sekitar kita ya. Ya seperti itu ya. Kalau dari kakak Fira bagaimana ini? Di sana ini ya luar biasa ya bencana kali ini. Itu akhir tahun kita dikasih bencana yang gimana? Ya terus memprihatinkan ya. Dan sekarang orang tapi sudah lagi airnya mati. Di mana airnya mati kan? Iya, akses kemana-mana juga sangat sulit ya. Kita mohon doanya banyak-banyak agar semuanya bisa diselesaikan dan terselesaikan hingga semuanya stabil kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, kita masuk ke isu yang pertama yang ditunggu-tunggu oleh saudara sekalian, yaitu pengalihan kewenangan pengelolaan SMA atau SMK ke provinsi. Nah, kita masuk yang pertama. Kalau dalam kondisi lapangan nih, menurut Kak Fira, apa sih kondisi faktual yang sebenarnya terjadi? Ya sebenarnya kembali lagi ya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kan menekankan bahwa sekolah menengah itu kan provinsi. Akan tetapi kalau kita lihat di lapangan ya, itu sangat tidak relevan dengan saat sekarang ini. Misalnya kalau untuk provinsi semua kita lihatlah Sumatera Barat. Mungkin di wilayah Padang mungkin pemerintah bisa bantu. Ini kan fakta yang ada. Lalu gimana dengan kondisi 3T itu? Terdepan, kedua tertinggal seperti itu. Misalkan anggaran dana bos yang lambat ke sana, sarana prasarana juga kurang. Kayak kita di sini mungkin sudah harus IT gitu loh. Terus gimana dengan sekolah yang tidak ada teknologi? Jadi kalau untuk di Padang sendiri ya kondisinya alhamdulillah IT sudah sangat berjalan dengan baik ya. Tapi yang untuk
ya gimana? Itu kan kondisi lapangan harus kita ambil solusi yang tepat. Pada saat ini mau gimana? Berarti ini pengalihan ini, kewenangan ini menurut kakak kondisi faktualnya benar-benar terjadi ya, ya. Oke, untuk dari Kak Giza nih, menurut Kak Giza, kan tadi udah dibahas ya kondisi faktualnya. Ini cuma masalah teknis saja ya. Kalau kita masuk ke dalam politis atau birokratis juga ada. Kalau menurut Kak Giza gimana? Sebenarnya dari perencanaan aja di bidang pendidikan ini banyak aktivisi itu yang masih belum mengetahui ya proses SDM masyarakat ada. Kenapa anggaran seperti apa, soalnya dari apa sih lingkungan seperti apa, kan untuk sangat memungkinkan untuk kita untuk bisa mencelahnya. Nah sekali, ini sangat-sangat kritis dan juga sangat-sangat menarik ya. Kalau untuk kita bahas untuk pengalihan kewenangan ini dari halnya kabupaten kota ke provinsi itu sangat baik. Namun perlu kita ketahui lagi nih kakak, kalau memang untuk dialihkan ke provinsi, kalau dari kakak-kakak ini tantangannya menurut kakak Mira bagaimana sih? Gitu. Ya itu kalau kita lihat di pelosok gitu ya. Tantangan ke pusat, bukan ke pusat ya, ke kota lah yang bilang sini ke pusat pendidikan itu susah. Ya gimana mau dialihkan semua ke provinsi? Kan kota mungkin bisa mengelola. Kita nggak terbatasan sama masalah aja, cuma akses jalan kan juga kayak dibilang Aca tadi, SDM juga kita kan nggak semuanya merata. Jadi ini agak mempersulit ya. Benar-benar betul sekali ya. Kalau untuk melihat masalah kebijakan ini memperlebar jarak dari pusat ke daerah gitu agar semuanya terbagi dengan rata. Nah, sekian dari untuk yang pertama ini ya, kalau dari kami ya. Tapi sih sekarang nggak ada solusi sih menurut saya. Sama aja kan gimana ya, kayak susah gitu. Ada ininya, ada buktinya bahwa mereka itu menurutkan hal itu. Begitu. Jadi gimana bagusnya itu ya? Pemerintah sih sebenarnya, bukan kita mengkritik ya, cuma itu yang ada mau gimana? Memang keadaan ini serba salah ya. Kalau kita balikan lagi nanti baliknya ke pemerintah lagi. Kalau dari pemerintah baliknya ke SDM-nya lagi gitu ya. Oke, dari pembahasan itu bisa teman-teman lihat ya bagaimana sangat isu ini sangat berat sekali sih kalau untuk dibahas di sekitar politik saja gitu. Oke, sebelum kita masuk ke isu kedua nih, dipersilakan ke narasumber kita yang sangat bijak ini untuk minum dulu karena sponsor ya sendiri deh. Iya, belum. Ini dipersilakan dulu karena kita akan bahas yang lebih banyak lagi karena ada 2 segmen lagi, yaitu tentang kebijakan pendidikan berorientasi keunggulan dan ada yang lain lagi. Kalian dipersilakan kakak-kakak minum. Yang penting sama serius dong. Kadang ya kalau kita kaji itu nggak akan berubah. Tetap ya itu. Iya, betul sekali. Kan di sini tuh harus kritik dulu baru ini kan. Baru bertindak gitu. Benar. Kalau dikritik bergerak, habis itu hilang lagi. Coba sebentar, ya Sampai itu. ibaratkan hujan kemarin, hujan berhenti, hujan berhenti lagi ya. 10 menit berhenti, 5 menit lagi hujan. Ya seperti itu adanya. Oke, kita lanjut ke isu kedua, isu yang sangat hot banget ya. Tapi ada yang lebih hot nanti. Kita tunggu saja. Yang kedua ini yaitu kebijakan pendidikan berorientasi keunggulan, yang mana itu seperti kurikulum merdeka yang kita tahu ya, yaitu ada sekolah-sekolah penggerak serta juga ada asesmen nasional. Kita ke Kak Giza dulu nih. Kondisi faktualnya gimana Kak? Jadi gini, sebenarnya sama sebenarnya keunggulan itu bisa meningkatkan sekolah menjadi penting. Tapi sayangnya di sini sama ada kita lihat dari yang provinsi atau apa itu untuk semakin unggul. Namun di sementara dan kabupaten tinggal itu sama aja no. Jadi yang dilihat itu tertinggal.
akhlak tindakannya juga tidak ada cukup sama aja. Berarti yang unggul makin unggul, Yang ketiga makin yang ketiga makin tertinggal. Kalau dari Kak Mira nih, menurut Kak Mira, Ya mungkin aku ngambilnya dari umur tadi ya. Kalau merdeka itu kan beban guru semakin meningkat. benar. Kayak gimana ya, kayak semuanya itu kita kayak gitu. Kalau dari umur, tapi kalau dari istilahnya tetap sudah nggak berubah sih menurutku. Berarti dari umurnya ya. Emang bisa jadi baik dari belum atau dari kami sendiri Iya. sangat gimana ya? Bukan kurang cocok, tapi ada aja masalahnya gitu. Benar. Ada kebijakan yang mengatakan nih, katanya ada di sekolah-sekolah itu komputernya itu tidak berjalan dengan baik gitu. Terus juga tidak cukup, jaringan itu sering mati gitu. Nah, kalau seperti itu keadaan dan kenyataannya, dari Kak Lisa dulu nih, bagaimana menanggapinya? Kalau nggak sih ya sebenarnya itu sangat kompleks masalahnya ya. Kita lihat lagi nih, walaupun ada yang bersalah, tetap akan pemerintah itu tidak bisa menangani dan bagaimana caranya menangani dengan bersalah atau akumulasi. Jadi kalau jaringan itu bukan masalah, gimana tidak ada sekolah yang memang nggak ada jaringan tadi? Iya. Yang masih kurang IT, belum IT memang nggak ada IT itu ada. Minta keluar semua itu aja sebenarnya. Yang seperti 3T ya, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan itu tidak mempertimbangkan kondisi nyatanya. Benar nggak sih Kak Fira? Ya benar, itu bukan hanya cerita ya, itu memang ada paparan juga gitu. Dan mereka juga menentukan hal. Jangan lagi gurunya menentukan itu. Iya. Apalagi kita sebagai calon guru ya, sangat-sangat memprihatinkan, dan kita mungkin nantinya ya semua orang pasti berharap akan diberikan IT di sekolah yang akan ditempatkan. Tapi pada kenyataannya ketika kita sudah ditempatkan dan penempatannya sudah orang lain tidak ada sinyal, tidak ada akses ke daerah, seperti itu ya Bapak. Jadi kita perlu memberikan dia kritik ya serta saran ya kepada pihak-pihak yang berwenang agar semuanya itu bisa terrealisasi, baik itu ke daerah-daerah yang sangat tidak terrealisasi sudah ya semua itu harus merata, tidak hanya bagian atas atau bagian bawah gitu, semuanya itu harus sama gitu agar apa? Agar terciptanya yaitu pada selain kita tahu yaitu keadilan ya. Tapi itu kenyataannya kan bisa. Iya. Dan kita sebagai generasi masa depan bangsa ya, kita tidak tahu ya ada yang nanti akan berada di birokrasi, ada yang menjadi guru, ataupun ada yang menjadi perangkat-perangkat daerah. Jadi kita lah yang harus memproyeksi diri akan lebih baik seperti itu ya Bapak. Agar apa? Agar semuanya juga berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke isu yang ketiga, isu yang kita tunggu-tunggu dan sangat sedih ya, karena kita akan menyelesaikan pembicaraan kita dan juga bertukar pikiran kita ya Bapak. Kenapa? Karena ini adalah isu yang terakhir yang betul-betul hot. Karena apa? Karena ini adalah partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Kalau dengar partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan ini, kondisi partisipasi masyarakat itu dalam perumusan kebijakan pendidikan. Ya, menurut Kak Mira gimana ya? Sangat ini ya, janganlah partisipasi kita lihat dari hal kecil. Misalkan waktu bagi lapor sekolah atau rapat wali orang tua untuk rapat komite itu kan bentuk partisipasi yang kecil. Iya. Buktinya apa? Banyak yang hadir kan? Banyak yang dipanggil ke sekolah. Memang nggak hadir, memang dia tuh kayak udah langsung serahkan ke guru aja gitu. Orang lain nggak tahu. Itu masyarakat tuh kayak dibikin pun apa? Komunitas publik misalkan itu nggak akan bertahan. Kalau sih bertahan, bertahan sih kan. Kalau dipimpinnya kayak kita ngobrol gitu kan, serius membahas ini itu nggak akan ada masyarakat susah.
2 orang ya. Ibaratkan 1 dalam 1000 hanya Ya, kita lihat dalam kecil aja. Kayak orang tua di mau ke sekolah atau mau itu sangat susah untuk menghadirkan bakso dan itu hanya dia gitu loh. Jadi mereka memberi masukan juga enggak. Tapi ujung-ujungnya ya Kak Liza ya, ada beberapa orang tua ya yang mengatakan dapat komite lagi, ujung-ujungnya uang ujung-ujungnya katanya. Padahal sebenarnya kan ini gimana anak di sekolah, ilmu program sekolah yang mungkin memang orang tua harus tahu. Tapi itu kan tanggapan beliau tuh ini pasti minta uang gitu. Iya, karena apa? Karena sebelumnya rapat komite mungkin ada waktu-waktu tertentu yang membutuhkan seperti uang tadi gitu. Cuman pembahasannya lebih diambil oleh masyarakat itu uang nih, ujungnya uang nih gitu ya kan. Padahal ini untuk kebijakan pendidikan loh. Agar apa? Agar berjalan kebijakan yang baik. Daripada kita mementingkan yang namanya material sih, lebih baiklah kita memperhatikan tentang masa depan anak-anak kita sendiri ya. Berarti ini bukan hanya kesalahan dari pemerintah ya Kak Mira ya. Memang timbal balik sebenarnya Kita tidak bisa menyalahkan baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, semuanya belum kesadaran. Kalau dibilang salah pemerintah, kebijakan udah diberikan, mungkin masyarakat menerima, disalahin masyarakat dibilang pemerintahnya bisa dikelola. Iya, gimana gitu kan? Iya, harus kerjasama sebenarnya, tapi ini kan saling kontras. Iya. Pro kontranya masih ada Karena kalau berinteraksi sama ya. terus kebijakan, bagaimana sih caranya bijak dalam menanggapi isu sosial. Apalagi globalisasi yang sangat besar-besaran sekarang ya. Kita memang ini lebih kayak sekarang ini ya, cuaca ekstrim itu hanya pengalihan isu. Karena apa? Cuaca ekstrim saat-saat tertentu di tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada. Kenapa? Kita harus melihat ke dalam gitu. Melihat lebih dalam, karena yang di luar saja belum tentu bisa mengerti. Karena apa? Kita yang di dalam juga harus mengerti gitu. Iya kan? Tapi kan itu gak simpel, itu masalahnya. Kalau kita kompak, jalan tuh, apapun kebijakan pasti akan ada hasilnya. Itu loh. Kalau dari Kak Liza nih, di tingkat-tingkat yang mungkin daerahnya ada yang sama nih, atau lebih dibilang banyak yang pasif seperti yang bilang tadi ya, banyak yang hanya mengurus hal-hal seperti administratif saja. Kalau menurut Kak Liza gimana? Memang sih menggunakan karena tidak ada komunitas secara bekerjasama untuk bisa menjadikan sekolah-sekolah itu sebagai kalangannya, menjadikan itu sebagai kunci utamanya. Contohnya itu seperti sekarang ini ada anak-anak 3 masalah. Yang pertama itu soal literasi digital pendidikan bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat menanggapi dengan serius kebijakan dari saat sekarang ini pendidikan atau pendidikan ya. dan juga akses seperti akses informasi juga terbatas dalam masyarakat itu. Tadi ada yang 3, berarti ada 2 lagi dong Kak. Setelah itu ada ketimpangan kekuasaan. Oh, ketimpangan. Nah, kalau dengan ketimpangan kekuasaan ini sensitif kembali ke pemerintah. Ya, kembali ke pemerintah lagi. Ya. Tapi apa daya, masyarakat juga tidak mengerti, tidak memahami bagaimana kondisi saat sekarang ini harus dimengerti. Karena betul kata Kak Fira tadi, kerjasama itu sangat penting. Karena di dalam suatu tempat ya, jika ada satu saja yang tidak suka atau tidak ingin ikut dan kacau, apapun itu kegiatannya, baik itu kegiatan di sekolah, kegiatan di masyarakat, apapun itu kegiatannya, semua juga perlu sekali yaitu kerjasama, bergotong royong, sesuai juga dengan isi Pancasila kita ya, bermusyawarah gitu ya. Jadi menurut kakak di sini narasumber yang luar biasa ini, berarti partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan ini masih terbilang sangat minim sekali. Nah, bagi teman-teman yang melihat ataupun yang menonton video ini, mulailah kita bijak ya.
karena kebijakan pendidikan itu perlunya ada kebijakan dari diri sendiri juga. Mulailah kita membaca, melihat, memilah, mengontrol informasi, serta juga ikut serta dalam suatu seperti partisipasi yang ada dilakukan dari hal kecil saja, baik itu orang tua, siswa-siswi, mahasiswa, masyarakat, semuanya ikut serta dalam halnya kebijakan, apalagi kebijakan pendidikan untuk masa depan anak-anak bangsa kita. Agar apa? Agar terciptanya Indonesia emas itu di tahun 2000 berapa Pak? 2045 ya. Agar terciptanya Indonesia emas itu, karena kita tahu semuanya ini pasti akan dilewati dan pasti juga akan berakhir ataupun akan lebih banyak lagi terjadinya suatu ketimpangan ataupun suatu permasalahan, tapi akan lebih baik bekerja sama agar memberikan efek yang sangat baik untuk kita ke depannya di masa depan. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Karena apa? Karena sudah memberikan banyak sekali edukasi yang sangat bijak ya. Karena apa? Baik itu dalam pemindahan SMA SMK tadi ya. Lalu ada kurikulum merdeka tadi, sekolah penggerak, dan juga salah satunya partisipasi masyarakat itu yang dalam ini. Iya, ini yang Partisipasi itu ya harus gimana ya? Yang harus pengerjaan di sana. Iya, Itu sih yang paling penting menurutku di sini. di situ yang paling penting. Karena ini juga sebuah penutup di dalam kebijakan pendidikan kami, ya podcast terakhir kami. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada penonton ya yang sudah menonton dari awal hingga akhir, yang mana kami sangat meminta maaf ya jika ada nggak ada niatan apa-apa, karena kesalahan berasal dari kami dan kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasrul selaku dosen pemangku dalam mata kuliah kebijakan pendidikan yang telah memampu kami dari awal perkuliahan hingga saat sekarang ini, dan juga kepada teman-teman yang ada pada saat perkuliahan yang ikut berpartisipasi dalam perkuliahan. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Lalu juga kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, dengan mempertimbangkan seluruh analisis yang disebutkan tadi, saya sebagai host Fitri Ramadhani ingin menegaskan kembali bahwa ketimpangan dalam akses digital, rendahnya kualitas guru, serta ketidaktepatan dalam implementasi kurikulum bukan hanya sekedar isu kritis, namun juga persoalan yang struktural yang menentukan masa depan dalam pendidikan di Indonesia. Lalu dalam ketiga isu ini itu adanya saling berkaitan untuk membentuk mata rantai yang mempengaruhi pemerataan akses, kualitas layanan, serta keadilan pendidikan di berbagai daerah. Sekian dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton yang setia menemani kami dari awal hingga akhir, dan juga permohonan maaf karena kami hanya manusia biasa yang banyak salah dalam penyampaian kata ataupun penyampaian informasi, karena sesungguhnya kelebihan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga kita berjumpa kembali dalam podcast yang sangat-sangat edukatif kembali bersama kami. Salam sejahtera